Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Putaran ke-6 Norway Chess kawan, Magnus Carlsen kembali mendapatkan poin penuh setelah mengalahkan Alireza Firoza di game klasikal. Sergei Kajakin menang atas Ian Nepo di game Armageddon kawan, sedangkan Richard Rapport melanjutkan tren positifnya, kembali mengalahkan Arian Tari di game klasikal. Ini membuat posisi Richard Rapport masih berada di puncak dengan perolehan 12,5 poin. Untuk pagi ini kawan, kita akan ulas game dari Magnus versus Alireza. Langsung kita ke atas papan. Putaran ke-6 ini kawan, atau babak ke-6 ini adalah dimulainya leg kedua. Jika pada leg pertama kawan, di babak pertama Magnus Carlsen pegang hitam dan berakhir miss, kini Carlsen pegang putih, bermain dengan pion E4, dibalas dengan pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, Ruy Lopez opening, pion A6, Morphy defense, gajah A4, kuda hitam F6. Di sini putih melakukan rokade, dibalas dengan langkah pion B5, gajah mundur ke B3. Sekarang hitam melanjutkan pengembangan gajah gelapnya ke C5, dibalas Carlsen dengan pion A4, menantang pertukaran pion untuk membuka lajur A bagi betengnya. Tapi tantangan ditolak, hitam atau Alireza bermain dengan beteng B8. Di sini pion C3, persiapan pion D4 kawan, dan dibalas oleh Alireza dengan pion D6 untuk membuka diagonal petak terang bagi pengembangan gajahnya. Mungkin ingin mengepin kuda putih di petak G4 nanti. Carlsen melanjutkan rencananya dengan pion D4 menyerang gajah atau menantang pertukaran pion pusat. Jika tantangan pion pusat putih diterima oleh hitam, pion E pukul pion D4 ini, nanti putih akan mempunyai pion-pion pusat yang cukup solid untuk mengontrol petak-petak ini nantinya. Di sini tentu saja tantangan ditolak oleh Alireza memilih menarik mundur gajahnya ke B6. Sekarang pion A5 kembali mengusir gajah. Dan terlihat pion putih A5 ini kawan terlihat gratis bila dipukul gajah atau dengan kuda. Tapi kebanyakan game-game yang memainkan variasi ini kawan, 90% hitam akan kalah. Kemungkinan kelanjutannya akan jadi seperti ini kawan. Putih akan melakukan pengorbanan pertukaran perwira, beteng pukul kuda, dipukul balik oleh gajah, pion D pukul pion E5. Jika di sini pion pukul pion lanjut hitam, putih akan menukarkan menterinya. Jika kuda hitam ini kawan pukul pion yang ada di E4, menteri putih akan bergerak ke D5 memberikan ancaman skakmat juga mengancam kuda hitam. Jika diblokade oleh gajah di peta E6, menteri akan pukul kuda, hitam mungkin akan pukul gajah di B3. Selanjutnya kuda putih akan bergerak ke D4 mengancam gajah. Jika gajah mundur ke peta E6 kawan, maka kuda putih akan ke C6 menggarpu menteri, beteng serta gajah hitam. Di sini menteri bergerak ke petak C8, menteri putih akan bergerak ke H4 memberikan ancaman skakmat. Jika raja hitam bergeser ke F8, kuda akan pukul gajah dan putih akan menang satu perwira. Langkah-langkah kelanjutan yang saya tunjukkan ini kawan mungkin saja bisa berbeda, tapi dengan posisi seperti ini tadi saat pion A5 ini disikat oleh kuda hitam, di beberapa game sebelumnya hitam selalu kalah. Di sini Alireza memilih gajah mundur ke A7. Carlsen melanjutkan dengan pion H3 mengontrol petak G4. Gajah hitam berkembang ke B7 karena di diagonal ini kawan gajah sudah tidak mempunyai petak yang cukup efektif untuk ditempati. Jadi Alireza mengembangkan gajahnya ke petak B7. Dibalas dengan langkah pengembangan gajah E3. Di sini kuda hitam pukul pion E4 dan langkah-langkah ini kawan sudah pernah dimainkan sebelumnya. Putih ada yang membalas dengan menggeser betengnya ke peta E1 atau bermain dengan pion D5. Tapi di sini Carlsen bermain dengan kuda B ke D2 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan di langkah ke-13 ini. Carlsen sedang menantang pertukaran kuda, tantangan diterima kuda pukul kuda, dipukul balik oleh menteri putih, barulah sekarang Alireza memutuskan untuk rokade pendek. Dan Carlsen pukul pion E5, terjadi pertukaran pion pusat, terbuka lajur D, Carlsen menukarkan menterinya. Dipukul balik oleh beteng B, selanjutnya gajah pukul gajah lanjut Carlsen kembali melakukan pertukaran perwira kawan.
Di sini sejak langkah ke-13 sudah terjadi aksi jual beli. Dipukul balik oleh kuda hitam dan Carlsen pukul pion E5. Jumlah pion kembali setara. Alireza melanjutkan dengan langkah gajah D5 menawarkan pertukaran gajah terang. Tantangan ditolak, gajah mundur ke C2. Sekarang kuda C6. Kembali kedua pemain melakukan taktik jual beli kawan. Jual beli diterima, kuda pukul kuda, dipukul balik oleh gajah. Sekarang beteng A bergeser ke D1. Kali ini Carlsen yang menawarkan pertukaran perwira. Tantangan ditolak, beteng F bergeser ke E8. Dan Carlsen kembali bertukar perwira. Beteng pukul beteng, dipukul balik oleh beteng. Sekarang beteng bergeser ke D1. Kembali Magnus Carlsen membuat taktik jual beli. Ingin mengakhiri permainan di babak endgame. Tantangan diterima Alireza, beteng pukul beteng skak, dipukul balik oleh gajah, dan kita temui endgame gajah versus gajah terang. Posisinya masih tampak seimbang kawan, tapi Carlsen di posisi ini unggul 30 menit atas Alireza. Permainan berlanjut, hitam menggeser rajanya ke peta F8, pion F4 lanjut Carlsen. Langkah pion F4 ini kawan untuk menghentikan laju pion G5 atau menghentikan pion F di petak terang agar hitam mempunyai pion-pion yang berada di petak terang sehingga Carlsen nanti bisa menargetnya dengan gajah petak terang yang dia punya. Juga membuka pergerakan raja ke peta F2 untuk bergerak ke pusat nantinya kawan, dan mungkin nanti diikuti dengan pion B4 sehingga Carlsen mempunyai pion-pion yang berada di petak gelap. Jadi gajah hitam tidak bisa menarget pion-pion Carlsen ini. Permainan berlanjut, Alireza memainkan raja ke E7, raja putih F2, raja hitam F6, dan pion B4 mengontrol petak C5 menghadang pergerakan raja hitam. Gajah hitam bergerak ke D5 untuk menghentikan atau mengontrol petak B3 mungkin bagi gajah putih yang ingin menarget pionnya. Pion G4 lanjut Carlsen, pion H6, pion G5, pion H pukul pion G5, dipukul balik oleh pion F. Selanjutnya pion C5 menantang pion B4. Tantangan ditolak kawan, Carlsen memainkan raja ke E3, pion C pukul pion B4, dipukul balik oleh pion C. Selanjutnya raja hitam bergerak ke E5, Carlsen memainkan pion H4. Sekarang posisi pion-pion Carlsen berada di petak gelap kawan. Dan selanjutnya putih tinggal memikirkan bagaimana menggerakkan gajahnya untuk menarget pion-pion hitam yang berada di petak terang ini. Permainan berlanjut, Alireza memainkan pion G6. Gajah bergerak ke G4, berencana untuk ke petak C8 menyerang pion yang ada di petak 6. Dihentikan oleh gajah hitam di E6 menantang pertukaran gajah petak terang. Tantangan ditolak, Carlsen bermain dengan langkah pion ke H5, meninggalkan gajahnya kawan. Jika dipukul oleh gajah hitam, pion putih sudah tidak bisa dihentikan lagi untuk promosi. Jadi di sini Alireza bermain dengan pion G pukul pion H5, dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya raja hitam bergeser ke F5. Gajah mundur ke F3. Gajah hitam bergeser ke C8 melindungi pionnya dan mengontrol peta B7. Sekarang raja putih bergerak ke D4, raja hitam pukul pion G5, raja putih ke E5 dan pion F5 lanjut Alireza. Alireza unggul satu pion kawan. Di sini raja putih bergerak ke D6, pion F4. Dan pada posisi ini kawan, apabila raja putih bergerak ke C7 mendekati gajah hitam, selanjutnya adalah gajah akan mundur ke G4 menawarkan pertukaran gajah. Tentu saja akan ditolak kawan. Pion F3, gajah pukul pion, dipukul balik oleh gajah hitam, dan permainan akan berakhir remis kawan. Dengan variasi ini sudah tidak bisa dihindari, permainan akan berakhir remis. Oleh karena itulah mungkin Carlsen tidak ingin berakhir remis. Pada posisi ini dia menggeser rajanya kembali ke E5, tidak mendekati gajah hitam. Dan pada posisi ini kawan, perbedaan waktu kedua pemain sangat menonjol. Alireza hanya punya waktu 6 menit saja, sedangkan Carlsen masih mempunyai 57 menit. Selisih 51 menit kawan. Ini menunjukkan bahwa Carlsen bermain sangat cepat di game ini. Dan mungkin sudah karena kepepet waktu kawan, di sini Alireza membuat langkah raja ke G6, meninggalkan pionnya untuk dipukul raja putih.
Langkah terbaik bagi hitam pada posisi ini kawan adalah memainkan gajahnya ke petak H3. Dengan variasi ini kawan, kemungkinan akan berakhir miss jika putih tidak salah melangkah di langkah-langkah berikutnya. Pastinya gajah mungkin akan bermain ke petak F1 oleh hitam. Dan jika gajah pukul pion yang ada di A6, maka permainan akan berakhir miss. Tapi jika putih bergeser ke petak C8 kawan, maka keunggulan masih didapat oleh putih. Tapi sayangnya di permainan aslinya kawan, pada posisi seperti ini Alireza memilih langkah raja ke G6 dan raja putih mendapatkan pion F4 oleh Carlsen. Raja hitam ke F6, gajah putih D5 untuk membatasi ruang gerak raja kawan agar tidak bergeser ke petak terang. Dia harus bergerak ke petak gelap, nanti raja putih akan bergerak ke petak gelap E5. Alireza melanjutkan dengan langkah gajah D7 dan gajah putih bergerak ke B7 untuk mendapatkan pion hitam A6. Di sini raja hitam bergeser ke E6, raja putih ke E4, raja hitam ke D6, gajah pukul pion A6 dan gajah hitam C6 skat. Raja D4 dan gajah hitam mundur ke E8. Gajah putih B7 mempersiapkan jalan bagi pionnya untuk segera promosi kawan. Dan Alireza melangkahkan gajah ke D7, gajah putih F3, gajah hitam C8 untuk menghadang pergerakan pion maju kawan. Dibalas dengan langkah gajah E2 ingin mengeliminasi pion. Gajah hitam ke D7 melindungi pionnya. Dan gajah putih ke D3, gajah hitam ke C6, dan gajah putih ke E4 menantang pertukaran gajah, juga untuk memberikan backup bagi pionnya di peta A8 nanti kawan jika gajah hitam ini menolak untuk bertukar. Dan pada posisi ini hitam menyerah atau Alireza menyerah di langkah ke-52. Dengan kemenangan ini kawan, Magnus Carlsen mendapatkan poin penuh yaitu 3 poin dan menggeser posisi Sergei Karyakin yang hanya mendapatkan 1,5 poin saja di babak ke-6. Sehingga posisi Magnus Carlsen kembali naik ke posisi ketiga. Itulah kawan permainan Magnus Carlsen yang mengalahkan Alireza Firouzja di babak ke-6 dalam permainan klasikal. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan semua dan memberikan pengetahuan dalam permainan Ruy Lopez kawan. Sukses selalu dalam permainan caturnya. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Sehat selalu kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.